Siang Bu, saya di depan kantor nih Bu, Lavois Tebet Utara. Gimana Bu, bisa ketemu saya sebentar di depan Bu? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Itu tadi ada satu cuplikan yang mana ada dari salah satu pinjol ya, yang mana juga tidak disebutkan juga di dalam rekaman itu merekanya dari pinjol mana, itu tidak dijelaskan, tapi sesuai dengan curhatan dari salah satu follower saya juga di Instagram, itu dia menyampaikan dari salah satu pinjol legal yang cukup ternama juga gitu loh. Tapi ya apa boleh buat, dia tidak menyebutkan nama aplikasinya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang mau kita bahas ada dua versi. Pertama, kunjungan debt collector ke sebuah perusahaan. Kedua adalah tentang ada salah satu dari pinjol juga, sebut saja Kredivo, yang mana dia katanya mau mengirimkan surat sampai ke pihak kecamatan gitu ya. Dan habis itu ada satu lagi ya, seperti biasalah, ancaman-ancaman viral. Oke, kita tonton lagi dulu video yang saya tayangkan di awal tadi biar kita enak untuk membahasnya. Silahkan. Siang Bu, saya di depan kantor nih Bu, Lavois Tebet Utara. Gimana Bu, bisa ketemu saya sebentar di depan Bu? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dia bilangin, ini saya sudah di depan perusahaan Anda gitu loh, bisa temui saya sebentar atau tidak. Ini kita kembali ke pengaturan POJK nomor 22 tahun 2023. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Salah satunya adalah dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Oke, itu salah satu dari penagihannya. Kalaupun harus di luar dari domisili konsumen, harus sesuai dengan kesepakatan dari si debiturnya. Jadi pihak pinjol atau pihak debt collector membangun dulu kesepakatan, membuat dulu perjanjian, boleh atau tidak kita si debt collectornya berkunjung ke sana. Makanya teman-teman penting juga untuk melihat aturan demi aturan yang dilampirkan oleh atau yang diterbitkan oleh OJK, yang mana pinjol tidak akan pernah peduli. Kan saya selalu bilangin, pinjol itu tidak peduli, pinjol tidak mau tahu dengan aturan seperti apapun, dia tidak mau tahu. Makanya begitu postingan OJK, saya masih ingat itu kata-katanya adalah aturan terbaru penagihan kredit yang wajib ya, yang wajib kamu ketahui. Jadi kamu dalam postingan OJK itu adalah kita yang galbay, kita yang telat bayar ya. Berarti OJK sudah paham bahwasannya pinjol tidak akan mau tahu. Ya, makanya pentinglah teman-teman semuanya untuk memahami hal ini. Poin yang pertama, dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman, mempermalukan. Poin yang kedua, sesuai urutannya, sampai yang terakhir itu dilarang melakukan penagihan ya lewat dari jam-jam yang ditentukan. Yang dibolehkan itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar dari itu tidak boleh. Nah, dari hal ini ya, sesuai dengan rekaman video tadi, kalau misalnya mereka sudah melanggar, oke, dia sudah melanggar, dan kita juga tidak tahu nih ya, apakah ini kebetulan si debt collectornya sambil lewat habis itu dia videoin untuk melakukan penekanan tadi, atau seperti apa, kita belum tahu juga. Dan saya sudah sampaikan sama si debiturnya, kalau misalnya halnya seperti itu, kamu temui aja, nggak ada masalah. Teman-teman juga seperti itu. Kalau misalnya ada kunjungan sampai ke perusahaan Anda temui debt collectornya, temui aja, temui debt collectornya. Sehabis itu Anda penting, sangat penting, ini sangat penting ya, dan ini wajib kata OJK, IDKAR, surat tugas ya, habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan. Surat tugas ini melampirkan sekalian dengan surat kuasa mereka juga, yang mana mereka dikuasakan oleh perusahaan untuk menjemput tagihan atas nama Anda, dan ada nominal dan ada jumlahnya. Ini cek dulu. Oke, setelah dicek nanti baru Anda tunjukkan aturan ini. Ya, Anda sudah paham belum? Aturan penagihan terbaru kredit. Ya, ini dari OJK loh. Khusus untuk pinjol. Ya, ini Anda dengan Anda datang ke tempat saya bekerja memang tidak salah, tidak ada hal yang salah. Apakah Anda tidak mempunyai data?
sesuai dengan alamat saya. Apakah ini alamat saya yang ada di data Anda? Ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu takut juga, nggak perlu cemas juga, karena sudah saatnya kita melawan hal ini. Karena ini kalau kita biarkan dan kita selalu ketakutan, selalu kecemasan dengan hal segala macam, ini nggak boleh juga ya. Kalau mereka sudah melanggar aturan, Anda tantang mereka dan Anda hadapi mereka. Tapi dengan catatan seperti tadi, sebelum Anda masuk ke ranah hutang piutang Anda, penting bagi kita untuk mengcek dulu identitas mereka lebih lengkap sesuai dengan POJK yang telah diterbitkan. Kalau misalnya mereka tidak lengkap, Anda videokan ya. Dan kapan perlu di awal Anda mau berbicara itu, tolong dokumentasikan. Kita dokumentasikan ini bukan semata untuk kita viralkan, tidak. Tapi sebagai pegangan dasar dari kita bahwasannya begini loh ternyata pinjol-pinjol itu. Begini loh ternyata debt collector yang diturunkan ke lapangan. Tidak lengkap semuanya dan segala macam. Bagaimana kalau misalnya mereka sudah lengkap, Bang? Oke, kalau misalnya mereka sudah lengkap, ya tunjukin aturan ini. Mereka tahu nggak? Ini ranahnya tempat bekerja. Sementara dalam aturan dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Ya, habis itu di poin awal menyampaikan dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman yang sifatnya mempermalukan. Ini mempermalukan atau tidak? Dengan dia datang ke perusahaan, otomatis itu akan memancing rasa ingin tahu dari orang-orang sekitar di tempat lingkungan perusahaan kita. Sama kan konsepnya dengan mempermalukan, dan inilah pentingnya teman-teman dokumentasikan. Ya, dan tanyakan lebih lengkap, lebih jelas mereka dari mana, ya sesuai dengan dokumen yang ada tadi. Ya kalau misalnya mereka tidak lengkap, ya videonya akan kita share nanti, kita akan viralkan nanti. Dan teman-teman bisa kirim kepada saya melalui Instagram yang ada di layar Anda aja. Kirimkan videonya, nanti saya bantu untuk memviralkan. Karena kalau nggak viral, sepertinya di Indonesia ini no viral no solusi gitu loh. Jadi kalau kita tidak viralkan, ini nggak ada solusi. Karena orang-orang tidak akan percaya. Jadi orang-orang itu semuanya lihat bukti dulu, baru dia percaya gitu loh. Ya, jadi teman-teman bukan ketakutan. Habis itu lagi tentang debt collector Kredivo. Ya, yang mana ini hanya melalui chat WhatsApp saja dulu ya. Dan katanya-katanya itu selalu banyak. Ya kan, bermacam-macam lah. Mungkin teman-teman sendiri pun yang menonton saya hari ini pernah nggak sih mendapatkan tekanan dari debt collector Kredivo? Kalau ada, isi dong di kolom komentar seperti apa itu tekanannya. Dan kalau misalnya ada kunjungan, seperti apa? Apakah mereka selalu menunjukkan yang namanya ID card mereka, surat kuasa mereka, dan sertifikat profesi di bidang penagihannya? Ada nggak sih? Isi juga di kolom komentar, oke? Ini saya mau bacakan dulu, saya pajang di sini. Mungkin ada beberapa yang akan saya sensor di sini. Salah satu nama si debeturnya, mengingat kita menimbang juga karena hutang-hutang ini ranahnya privasi ya, oke? Selamat siang. Dari debt collector Kredivo, tunggakannya sudah 1,5 bulan lewat, 2.341.490. Tolong distorkan untuk hari ini minimal 1.513.210 rupiah. Wih, ganjil-ganjil ya semuanya ya. Kalau tidak masuk, besok kita akan melakukan investigasi. Investigasi apa maksudnya? Ya kan? Nah, inilah bagian dari penekanannya gitu loh. Yang membuat Anda bingung itu bahasa-bahasa yang mereka gunakan gitu loh. Investigasi, validasi, segala macam pokoknya. Macam-macam gitu. Jadi agak unik-unik gitu loh. Jadi kalau teman-teman sudah mendengar yang namanya investigasi, sebagian mungkin ada yang paham, sebagian lagi mungkin nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Saya mau diapain ya? Saya mau diproses ya, diproses ke jalur hukum ya. Padahal itu kan dasarnya mereka hanya mengumpulkan gitu loh. Padahal mereka sudah ngecek, apalagi yang mau dikumpulkan, bukti apalagi yang mau dicari. Semuanya sudah lengkap kan. Orang ini ada KTP-nya, ada identitasnya yang jelas, ada identitasnya yang lengkap. Inilah yang saya sampaikan. Ini skenario kecil dalam opsi penagihan. Jadi penggunaan bahasa itu selalu dimainkan oleh debt collector supaya ini lebih seakan-akan lebih sedikit profesional gitu loh bahasanya dengan investigasi. Kan dia bilang ini, kalau tidak masuk juga kita akan melakukan investigasi gitu loh ya kan. Apa salahnya kita akan mencari Anda gitu loh. Ya kan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, kami akan cari Anda besok. Itu kan lebih jelas. Ya enggak? Takkan cari keberadaan Anda di mana dan segala macam kan. Jadi bahasa-bahasa dari investigasi itu teman-teman nggak usah terlalu khawatir.
Ya, sama aja dia mau mencari, mau mengumpulkan bukti. Cari apa lagi yang mau dicari? Orang KTP-nya ada kok, alamatnya lengkap, nomor NIK-nya jelas, dan KTP itu dikeluarkan oleh pemerintahan resmi kok, iya kan? Itulah, jadi teman-teman jangan mau dengan permainan-permainan seperti ini ya. Dan habis itu di sini dia bilangin, besok juga kita akan mengirimkan surat peringatan ke melalui camat setempat. Wih, gila ya, sampai ke kantor camat. Kenapa nggak sekalian aja ke bupati, ke gubernur, biar lebih gregetan gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah baper-baperan. Anda nggak usah takut-takut juga dengan mendapatkan chat-chat seperti ini. Itu ya bagian dari penagihan. Maklum lah, menjelang akhir tahun itu akan banyak skenario yang diciptakan. Karena yang namanya profesi sebagai debt collector, mereka itu kan ada target masing-masing. Ini hampir sama dengan Anda bekerja di sebuah perusahaan, mungkin sebut dengan SPG-nya. Itu kan ada target dari penjualan Anda. Sama dengan debt collector, ada juga targetnya. Mereka ditargetkan harus mendapatkan tagihan sekian, dapat tagihan sekian. Ini menjelang pergantian tahun loh. Jadi nasib dan masa depan mereka juga ditaruhkan di sini. Kalau mereka tidak mencapai target sampai Desember nanti, sampai akhir Desember nanti, ya wassalam, 2025 mereka pengangguran. Ya, jadi teman-teman nggak usah baper juga. Hari ini kalau memang ada uang Anda ya bayarkan. Kalau memang tidak ada uang Anda, saya tekankan sama teman-teman semuanya, jangan pernah terjadi gali lubang tutup lubang. Ini yang harus Anda samatkan ya dalam pemikiran Anda. Kalau ada uang Anda ya udah, selesaikanlah, negosiasilah. Ya, yang penting sekali bayar lunas gitu. Kalau ada uang Anda. Tapi kalau tidak ada, jangan Anda memaksakan diri dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, ingat ya buat teman-teman semuanya, yang galbay di pinjol legal manapun, ini harus dipahami. Karena dorongan dari tekanan permainan kata-kata tadi itu sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran Anda. Kalau orang-orang tidak mampu cepat bermain dengan logika dia selalu bermain dengan perasaan yang ada, ini sudah KO dah. Ya, karena saya paham banget orang yang berhutang itu ya namanya dia berhutang, ya dia cepat-cepat kalau bisa hutang ini lunas besok. Ya kan, hutang lunas bulan depan. Kan itu yang dia pikirkan selalu. Oke, nggak ada masalah. Tapi kondisikan juga dengan keadaan Anda mampu apa tidak. Ya kan, dengan keadaan Anda memungkinkan apa tidak. Kalau Anda hanya memungkinkan untuk menambah hutang lagi buat ke depannya, saya rasa tahan dulu niat Anda ya. Semua orang ingin kok menyelesaikan hutang, tapi kalau menyelesaikan dengan cara berhutang, hutang ini tidak akan pernah selesai. Dan ucapan-ucapan seperti tadi itu, Anda nggak usah terlalu baper, Anda nggak usah terlalu bawa perasaan. Insya Allah akan baik-baik saja kok ya. Kan saya sudah sampaikan, satu-satunya risiko itu hanyalah BI checking. Jadi kalau dia bilangin mau dikirim surat sampai ke camat, ya biarin aja lah, urusan sama camat apa gitu loh. Sama RW aja nggak ada urusannya, RT nggak ada urusannya, sama lurah nggak ada urusannya ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu ya sudahlah, biarin aja lah debt collector itu. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, komunikasi ini sebenarnya yang paling besar pengaruhnya gitu. Kalau Anda tidak dapat lagi telepon, saya rasa Anda tidak akan sepanik ini. Anda tidak melihat lagi chat WhatsApp, mungkin Anda tidak setakut ini gitu loh. Anda tidak lagi membaca email, ya mungkin Anda lebih nyaman gitu. Tapi ya apa boleh buat teman-teman, itu kita sulit banget ya untuk satu pendapat gitu loh. Padahal ketika menyatakan sudah tidak mampu, menyatakan sudah tidak sanggup, itu apa yang harus kita lakukan? Ya memutus komunikasi ini. Karena komunikasi ini 90% penyumbang ketakutan terbesar ada dalam pemikiran orang yang berhutang. Ya, semakin sering Anda menampung komunikasi dengan debt collector, semakin besar kesetresan itu akan terus ada dalam pemikiran Anda. Semakin sering Anda memahami chat-chat WhatsApp mereka, membaca, semakin besar ketakutan yang akan Anda alami. Dan semakin besar juga peluang Anda akan menambah hutang Anda buat ke depannya. Ya, ini tanyain ke diri teman-teman semuanya, Anda mau bebas dari hutang ini atau Anda mau menikmati semua teroran ini? Ya, cuman diri Anda yang mampu menjawab. Kalau Anda pengen bebas dari hutang ini dan Anda tidak mau lagi berada dalam tekanan, Anda sudah menyayangi diri Anda, ya coba sayangi juga diri Anda itu, ya sudah, putus semua komunikasi yang ada. Itu menandakan Anda sayang dengan diri Anda. Tapi kalau Anda benci dengan diri Anda, ya sudah, biarkan aja komunikasi itu dan nikmatilah ketakutan yang ada. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin dari segmen itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit ya untuk teman-teman yang mengalami ketakutan, kecemasan gara-gara chat dengan bahasa investigasi, dikirim surat sampai ke camat, habis itu dikirimin video mau datang ke perusahaan dan segala macam. Mudah-mudahan dengan video ini Anda tidak takut lagi.
ya. Risiko satu-satunya itu kawan-kawan BI checking. Dan Anda yang masuk BI checking nggak perlu takut juga, nggak perlu stres juga. Harusnya nama Anda yang sudah masuk ke BI checking, Anda itu bersyukur. Jadi ada saatnya Anda percaya dengan diri Anda sendiri bahwasannya Anda bisa sukses tanpa berhutang. Saya aja yakin kok Anda bisa sukses tanpa berhutang. Dan saya doakan juga semoga Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik menuju kesuksesan Anda tanpa berhutang. Amin ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.